Shalom, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Merry Christmas, selamat Hari Natal, biarlah damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Saat ini saya akan membahas mengenai salah satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20, yaitu tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sebab seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Perikop renungan yang saya renungkan untuk hari ini terdapat dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di hari Natal ini adalah salah satu berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, karena malaikat memberitakan berita kesukaan ini kepada gembala-gembala. Karena hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi berita kesukaan besar ini pada zaman itu sudah didengar oleh semua orang. Bahkan orang Majus dari timur, Raja Herodes, dan seluruh orang yang ada di Yerusalem. Orang Majus dari timur pergi melihat Yesus di Betlehem, menyembah Dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan berita kesukaan besar ini juga disampaikan malaikat Tuhan kepada gembala-gembala yang menjaga ternak mereka pada waktu malam di dekat daerah Betlehem. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11 berkata, "Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi sahabatku, kenapa sampai malaikat Tuhan memberitakan kesukaan besar untuk kelahiran Yesus pada gembala-gembala ternak di daerah itu? Jadi mengapa sampai malaikat bisa memberitakan kesukaan besar untuk bagi seluruh bangsa kepada gembala-gembala? Kalau kita lihat, gembala-gembala adalah sekelompok orang yang mungkin kalau dibilang secara manusiawi itu orang yang hina, orang yang penjaga ternak, yang mungkin levelnya itu sangat bawah. Tapi kenapa sampai Tuhan memakai mereka untuk memberitakan kesukaan besar ini? Ya, kita tahu bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, dan ketika Yesus lahir, Ia berbaring, Ia diletakkan di dalam palungan. Jadi palungan itu adalah salah satu wadah makanan ternak. Yusuf dan Maria saat melahirkan tidak ada tempat penginapan, karena saat itu hotel dan tempat menginap penuh. Karena pada zaman itu ada pendaftaran semua orang, pendataan penduduk oleh Kaisar Agustus untuk wajib pajak. Jadi semua orang itu harus pulang ke tempat asalnya untuk pendataan.
Jadi berita kesusahan besar yang disampaikan malaikat Tuhan kepada gembala-gembala itu supaya apa? Supaya mereka juga melihat Yesus, datang melihat Yesus. Karena saat itu Maria dan Yusuf itu sendirian, mereka tidak ada tempat tinggal. Dan mereka tinggal di dalam kandang domba. Dan kita tahu mungkin pada waktu malam kandang domba itu mungkin dingin, ya. Jadi gembala-gembala datang menjumpai Yesus dan memberitakan ke semua orang di tempat itu. Saat pertama kali mereka melihat Yesus dilahirkan, ya. Jadi karena semua orang melihat bayi Yesus di kandang domba dan terbaring di dalam palungan, dan palungan itu adalah wadah makanan ternak, maka mungkin orang-orang di tempat itu memindahkan bayi Yesus di rumah, di salah satu rumah mereka supaya mereka tidak kedinginan. Jadi itu itulah maksud malaikat Tuhan memberitakan kesukaan besar itu melalui gembala-gembala ini. Dan gembala-gembala ini juga memberitakan di sekitar tempat, di kandang domba, di sekitar tempat orang-orang itu tinggal, ya. Karena hal ini terbukti. Kenapa sampai mereka bisa pindah dari kandang domba pindah ke salah satu rumah penduduk mungkin di sekitar situ? Karena terbukti di dalam Matius 2 ayat 11 mengatakan bahwa orang Majus datang melihat bayi Yesus di dalam rumah itu, jadi bukan kandang. Kelahiran Yesus berarti berjalan lancar sesuai dengan pemeliharaan Tuhan buat Yusuf dan Maria. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf dan Maria, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Harus percaya bahwa di malam Natal ini Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah turun dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan juga berkarya dalam hidup Maria dan Yusuf. Selama Yesus lahir, Tuhan selalu menjaga mereka dari mara bahaya, dari pembunuhan yang mungkin akan dilakukan oleh Herodes, bahkan dalam kedinginan waktu Yesus pertama kali lahir. Jadi kalau Tuhan juga memelihara Yusuf dan Maria dan bayi Yesus, berarti Tuhan juga pasti memelihara hidup kita dan memberkati kita. Ya, jadi Merry Christmas buat semuanya, dan pastikan kita percaya, kita tetap bersandar padanya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita baik suka maupun duka. Sekian renungan Tete Manis Sungguh Manisnya untuk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merry Christmas. Haleluya. Amin.